Salam dalam kasih Kristus. Jumpa lagi kita di hari yang ke-6 dari ibadah doa, rangkaian ibadah doa 10 malam kita bagi pencurahan kuasa Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mau berdoa untuk pemberitaan firman. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini, kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan, untuk Tuhan menaikkan doa kami akan pencurahan kuasa Roh Kudus bagi kehidupan kami, jemaat-Mu di GPD Torsina Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami melakukan doa, kami mau menerima berita firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian dan hikmat akan firman yang disampaikan Tuhan. Dan biarlah Engkau saja yang berkata-kata lewat mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar Tuhan kami dapat pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami harus hidup, dan Tuhan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bukan saja untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk keluarga kami dan untuk banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima firman-Mu dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang pernah berkata, apa pentingnya dipenuhi Roh Kudus? Apakah tidak cukup kita hidup percaya kepada Yesus, lalu kemudian melakukan firman Tuhan? Karena itu juga tertulis dalam kitab suci, di dalam Injil pun juga, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, selamat. Lalu apa pentingnya Roh Kudus? Nah, kalau kita baca di ayat utama tadi, maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Siapa ini mereka? Mereka adalah murid-murid yang setia, menunggu, menanti janji yang diucapkan Kristus atau diucapkan Yesus sebelum dia diangkat naik ke sorga untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa untuk menerima Roh Kudus atau Roh Penolong yang diucapkan oleh Yesus. Siapa murid-murid? Seperti yang kita tahu, murid-murid Yesus adalah terdiri dari nelayan, banyak nelayan, dan juga pemungut cukai. Mereka bukan ahli agama. Namun apa yang terjadi pada saat mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Yang pertama, ayat pokok kita, maka lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain diterjemahkan sebagai bahasa roh atau bahasa lidah, yang seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Satu hal yang kita harus pahami bahwa bahasa roh atau bahasa lidah ini bukan suatu bahasa yang diajarkan. Tetapi ingat baik-baik, bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menggunakannya. Jadi bahasa-bahasa lain di sini adalah bahasa yang diberikan Roh, bukan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta atau siapapun yang mengatasnamakan bahwa dia bisa mengajarkan bahasa roh. Yang kedua, di ayat yang ke-16, mereka fasih akan firman Tuhan. Nelayan-nelayan ini bukan ahli agama, tetapi mereka fasih akan firman Tuhan. Di ayat yang ke-16 ini mereka merujuk kitab Nabi Yoel. Ayat ke-37 bahkan orang-orang yang mendengarkan khotbah
mereka khotbah Petrus, mereka sangat terharu. Luar biasa, orang-orang yang murid-murid yang pada saat Yesus disalibkan menghilang semua. Hanya Yohanes yang ada di samping Maria ibu Yesus. Yang lain tidak ketahuan ada di mana pada saat Yesus disalibkan. Mereka ini berkhotbah. Dan hasil dari khotbah itu ayat 41. Kalau kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 menulis demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nelayan pemungut cukai berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Karena kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Murid-murid yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka juga lakukan. Dan yang keempat, hidup dalam persatuan dan kasih satu dengan yang lain. Ayat 44 kalau kita baca, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi jemaat yang mula-mula pada saat mereka bertobat, pada saat mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka hidup dalam persatuan. Oleh sebab itu pertumbuhan jemaat luar biasa pada saat mereka bersatu. Pada saat persatuan ada di dalam jemaat. Dan yang kelima kalau kita lihat dalam Kisah 3 ayat yang ke-11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus yang pada saat Yesus ditangkap menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan yang ketiga, dia ditanya oleh seorang anak kecil lalu kemudian dia menyangkal Yesus. Petrus yang sama pada saat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan tidak takut, dia berkhotbah di Serambi Salomo. Serambi Salomo adalah bagian dari bait Allah yang dibangun atau yang dibangun kembali oleh Herodes Agung setelah dihancurkan oleh Titus, Panglima Romawi, Jenderal Romawi. Bukan saja rasul. Kalau kita mungkin itu kan cuma rasul yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita baca di ayat yang pasal 4 ayat yang ke-31. Pasal 4 ayat ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Barang siapa yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan berani menyampaikan firman Tuhan. Bukan cuma rasul, bukan cuma murid Yesus, tetapi jemaat. Kalau kita lihat di perikopnya di ayat 23 sampai ke 31 itu, doa jemaat. Jadi jemaat yang bertobat, berdoa bersama-sama, mereka pun dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada saat mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan yang keenam, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid
yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Petobat-petobat yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah 2 ayat ke-47 disukai oleh semua orang. Dalam Kisah 5 ayat ke-13 dihormati orang banyak. Jadi kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma sekedar menolong kita, bukan cuma sekedar mengingatkan kita akan firman yang sudah disampaikan oleh Yesus, oleh kitab para nabi, tetapi juga Roh Kudus memberikan kita dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita fasih akan firman Tuhan. Roh Kudus dapat membuat kita mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Roh Kudus juga membuat kita hidup dalam persatuan dan kasih. Dan Roh Kudus juga memberikan kepada kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, serta Roh Kudus juga yang membuat kita disukai banyak orang dan dihormati banyak orang. Oleh sebab itu, cari kepenuhan Roh Kudus. Mintalah, ketuklah pintu, carilah, maka kita akan mendapatkan. Buka hati untuk Roh Kudus datang dan diam di dalam hati kita. Selesaikan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita akan menerima kuasa Roh Kudus, dan kita akan mengalami apa yang murid-murid dan petobat-petobat alami dalam Kisah 2 sampai Kisah 4 yang kita sudah baca tadi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kita jemaat, sehingga jemaat kita akan bertumbuh, dan akan bertumbuh. Segala hormat, kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Dia saja. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.